Kalimat ini mengganggu saya nih. Betul. Habis khutbah turun dari mimbar, sholat Jumat saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salaman, dia bilang waalaikumsalam. Saya tanya, maaf akhi saudara ya, maaf akhi. Tadi antum bilang di mimbar, kalau semua orang bisa masuk surga. Artinya semua agama selamat, yang penting beriman sama Allah, yang penting berbuat baik. Pertanyaan pertama, orang-orang liberal ini suka begitu. Pertanyaan pertama mereka adalah, Anda ini siapa dan titelnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, di video kali ini saya akan membagikan video tentang Ustadz Dr. Khalid Basalamah berdialog dengan Dr. Uin. Ketika dokter tersebut berkhutbah di hari Jumat mengatakan bahwa semua agama masuk surga, baik non-muslim maupun muslim. Dan ini adalah salah ya, karena agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Selain Islam, itu masuk neraka. Nah, teman-teman semuanya penasaran? Mari kita simak videonya. Seorang muslim yang berikrar Allah itu satu, masih sholat, puasa, zakat dan sebagainya, namun berfaham liberal dan pluralisme. Dia toleransi dalam agama lain seperti mengucap Natal, malah tidak mau mendakwahi temannya yang non-muslim atas dasar menghormati anutan teman dan non-muslim. Apa hukumnya begitu Ustaz? Apakah terbatal keimanannya? Tentu saja dilihat, masalah pembatal keimanan ini ada bahasan di YouTube saya, Nawaqidul Iman namanya. Dia tidak terbatalkan imannya secara spontanitas, kecuali dia membantah hukum Islam. Misal Allah sudah mencap orang kafir, orang ahli kitab kafir, dia bilang enggak kafir. Nah ini bisa membatalkan keislamannya. Saya kasih contoh gini, saya pernah di Makassar, waktu itu lagi ada, waktu sholat Jumat ya, khutbah Jumat, ada satu doktor dari UIN, Universitas Islam Negeri Indonesia, dulu IAIN. Di situ ada satu doktor liberal rupanya, dia lagi khutbah Jumat. Waktu itu saya tidak ada jadwal Jumat, secara hikmah Allah tidak ada khutbah Jumat. Saya duduk, ini mimbar, saya di depan, di bawahnya gitu. Orang ini khutbah, awalnya dia bahas Al-Baqarah 120, bagus bahasanya pertama kan, tentang walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Yahudi Nasrani tidak akan ridho sampai kalian mengikuti langkah-langkah, sampai engkau hai Muhammad dan pengikut mengikuti langkah-langkah mereka. Awalnya dijelasin sama dia Yahudi itu apa, siapa, udah benar, Nasrani benar. Tapi tengah-tengah khutbah dia bilang, cuman kita umat Islam tidak boleh mengaku sendirian masuk surga. Semua orang masuk surga, yang penting beriman sama Allah. Muslim atau bukan muslim. Allahu Akbar. Kalimat ini mengganggu saya nih. Betul. Habis khutbah turun dari mimbar, sholat Jumat saya datangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salaman, dia bilang waalaikumsalam. Saya tanya, maaf akhi saudara ya, maaf akhi. Tadi antum bilang di mimbar, kalau semua orang bisa masuk surga. Artinya semua agama selamat, yang penting beriman sama Allah, yang penting berbuat baik. Pertanyaan pertama, orang-orang liberal ini suka begitu. Pertanyaan pertama mereka adalah, Anda ini siapa dan titelnya apa? Selalu titel, mereka selalu cari titel akademik, ya misalnya S2, S3. Ini sengaja dikejar supaya orang-orang awam nggak berdebat, takut, ini doktor nih, ini profesor, supaya nggak didebat. Itu saya bilang, saya Khalid Basalamah, kalau titel nggak usah tanya, nggak jauh lah, saya bilang gitu. Saya bukan mau dialog titel, saya mau tanya, bagaimana pendapat Anda pribadi dengan firman Allah, anak kecil muslim hafal, juz 30 surah Bayyinah. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha. Allah bilang, terjemahannya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, dan mereka kekal dalam api neraka kalau mereka meninggal dalam keyakinan itu, kata Allah. Allah bilang kafir, Anda bilang tidak. Coba, nggak usah datangkan buku apapun, Anda pribadi berikan saya pendapat. Tak mungkin Anda doktor nggak ngerti bahasa Arab. Diam dia. Lalu saya bilang, baik, berikan saya pendapat Anda pribadi tentang sabda Nabi Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anda masih muslim kan? Yakin dengan Al-Quran dan Sunnah? Iya, baik. Bagaimana pendapat Anda dengan hadis Nabi? Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah api, yang mendengarkan saya diutus, kemudian tidak beriman pada risalah yang saya bawa,
dan meninggal dalam keyakinan itu kecuali pasti masuk neraka. Iya. Jelas-jelas Nabi bilang, kalau meninggal dalam keyakinan itu pasti masuk neraka. Kalau sempat masuk Islam ya selamat. Iya. Bagaimana Nabi bilang kafir masuk neraka, Anda bilang tidak? Tiba-tiba dia diam lalu dia bilang begini. Tapi bagaimana perasaan mereka kalau kita bilang itu? Allah Akbar, perasaan. Saya sempat ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan. Ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah, saya bilang gitu. Benar. Kalau semua agama sama, saya aja Anda sama-sama. Kita pindah Nasrani, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Kenapa jadi Muslim? Banyak repotnya gitu kan. Akhirnya dia terdiam. Ada pengurus masjid sempat pegang tangannya dibawa ke ruangan masjid, tapi semoga Allah kasih hidayah. Begini banyak orang-orang liberal. Cuman yang saya titik beratkan di sini, saya bilang kalau dia yakini itu, yang sudah Allah kafirkan dia bilang bukan kafir, yang sudah Allah haramkan dia bilang tidak haram, ini membatalkan keislamannya. Tapi kalau hanya sekedar dia kena belum paham ilmunya, dia hanya mau toleransi saja, maka ini mudah-mudahan masih masuk dalam kategori dosa, tidak sampai membatalkan keimanan. Allahu a'lam. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah, yaitu ketika beliau bertemu dengan Dr. Uin. Jadi ketika itu berkhutbah di atas mimbar dengan lantang mengatakan bahwa semua agama masuk surga. Dan ini adalah bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena orang Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik itu semua masuk neraka Jahannam. Kemudian Dr. Uin ini mengatakan bagaimana perasaan mereka. Perkara semacam ini adalah akidah, keyakinan kaum muslimin, yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang mengatakan masuk neraka bukan kita, akan tetapi Allah dan Rasulnya. Nah teman-teman semuanya, jadi kita harus berhati-hati, jangan salah kita memilih guru. Kemudian ya teman-teman semuanya, di antara prinsip ajaran Islam, yaitu seorang muslim harus meyakini, yaitu kafirnya non-muslim dan orang musyrik, tidak ragu akan kekafiran mereka, juga tidak membenarkan ajaran mereka. Demikian dijelaskan oleh para ulama mengenai akidah yang harus diyakini setiap muslim. Jika tidak meyakini hal tersebut, Islam seorang jadi tidak sah. Kita itu wajib meyakini bahwa setiap muslim mengkafirkan orang yang dinyatakan kafir oleh Allah dan Rasulnya. Allah telah menyatakan kafirnya orang musyrik, yaitu para pengagum berhala dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam ibadah. Begitu juga seorang muslim harus meyakini kafirnya orang yang tidak beriman pada Rasul ataupun tidak beriman pada sebagian Rasul, seperti mana kafirnya orang Nasrani yang tidak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran pun telah ditegaskan akan kafirnya orang Yahudi, Nasrani, pengagum berhala, dan orang musyrik secara umum. Seorang muslim harus meyakini kafirnya, sebagaimana Allah dan Rasulnya telah menyatakan kafirnya mereka. Sebagai bukti disampaikan dalam ayat berikut ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Surat Al-Maidah ayat 17. Ayat ini menunjukkan seorang muslim harus meyakini kafirnya orang Nasrani. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Dan mereka lah yang dilaknat disebabkan oleh apa yang telah mereka katakan itu. Surat Al-Maidah ayat 24. Orang Yahudi dalam ayat ini dilaknat karena mereka telah mensifati Allah dengan sifat pelit. Sedangkan merekalah yang goni, berkecukupan atau kaya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Surat Al-Imran ayat 181. Ayat-ayat di atas menceritakan tentang ahli kitab, yaitu kafirnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kita pun bisa menghukumi kafirnya mereka karena mereka mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kenabian tersebut sudah tercatat dalam kitab mereka sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim yang artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka didapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan melemparkan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, membantunya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Katakanlah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untukmu semua.
yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan, maka percayalah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk. Surat Al-A'raf ayat 157 sampai 158. Sama halnya, seorang muslim pun harus meyakini kafirnya seorang musyrik karena syirik itu membatalkan persaksian dua kalimat syahadat dan membatalkan keislaman, juga merusak tauhid. Jadi, wajib bagi setiap muslim mengkafirkan pelaku musyrik, terserah dari bangsa Arab ataupun non-Arab yang menjadikan selain Allah sebagai tandingannya. Satu ayat lagi yang menjadi pernyataan bukti kafir dari Allah pada orang Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik, yaitu pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka abadi di dalamnya. Mereka itulah adalah makhluk seburuk-buruk. Al-Quran Al-Bayyinah ayat 6. Ayat ini secara tegas mengatakan mereka kafir. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ya, sudah jelas ayat Al-Quran itu telah mengkafirkan yaitu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik. Nah, teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.